Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. GPI hebat di mana saja berada. Berjumpa kembali dengan Mukhtar SMI Channel. Kali ini saya akan memberikan tutorial terkait dengan aplikasi penilaian Agpai digital, baik dengan menggunakan HP atau Android maupun dengan menggunakan alamat web di laptop atau PC, sehingga kita mendapatkan informasi yang lengkap. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan GPI hebat, untuk kali ini saya akan men-share berbagi tentang pemanfaatan aplikasi penilaian Agpai digital. Dengan aplikasi ini kita akan disuguhkan dengan kemudahan-kemudahan. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah menginstal aplikasi penilaian Agpai digital melalui HP atau Android. Tinggal klik Play Store, kita cari penilaian, kita klik penilaian Agpai digital. Nah, sudah ada, tinggal kita pilih dan kita klik. Nah, ini muncul aplikasi Agpai digital penilaiannya. Kita klik penilaian Agpai digitalnya. Nah, muncul laman seperti ini, berarti udah ada kata buka dan uninstall, berarti aplikasi penilaian Agpai ini sudah terinstall di HP ini. Bisa kita langsung buka saja, maka kita diarahkan kepada beranda di penilaian Agpai digital. Demikian untuk penjelasan awal dari aplikasi penilaian Agpai digital melalui Android atau HP, dan akan kita jelaskan melalui alamat web di laptop atau PC berikut ini. Terima kasih. Teman-teman hebat, cara yang kedua adalah dengan menggunakan alamat web. Bisa menggunakan dengan PC atau laptop. Kali ini saya akan menyampaikan dengan menggunakan laptop versi alamat web aplikasi penilaian Agpai digital. Yang pertama kita buka adalah browser. Bisa Chrome, bisa Mozilla, atau apa saja. Nah, di halaman web ini kita ketikkan alamatnya. Alamat webnya penilaian .agpai digital.org. Nah, kebetulan sudah ada, kita klik saja di sini. Kita tunggu sebentar, dia sedang mencari. Nah, ini dia, sudah tampil berandanya. Dan kita mulai bekerja dari beranda ini, dan ini persis tampilannya dengan yang ada di HP atau di Android kita. Baik, rekan-rekan, kita coba mengenal fitur-fitur dan menu-menu utama yang ada di aplikasi penilaian Agpai digital yang begitu hebat dan mudah kita paham. Ini tampilan beranda, teman-teman. Beranda itu dikasih ikon adalah rumah. Di beranda ini kalau kita lihat di sini ada timeline butir soal yang telah dibuat oleh teman-teman kita GPI seluruh Indonesia. Misalkan kita scroll ke bawah, ya, bisa ke atas, kembali kita scroll atas bawah, silakan. Nah, ini kebetulan ada yang pernah saya buat di timeline ini, namanya butir soal yang kita buat dari seluruh Indonesia. Di sini ada keterangan, misalnya Mukhtar membuat soal 12 SMA, nah, terus levelnya lots, nah, bentuk soalnya adalah pilihan ganda. Begitu juga kita bisa lihat di timeline ini teman-teman GPI yang sudah memposting dan mengupload soal yang sudah dibuat.
Baik, kita kenalkan satu persatu menu-menu yang ada di aplikasi penilaian digital. Pertama, beranda yang bergambar rumah ini yang tampilannya seperti ini. Yang kedua adalah tanda plus ini coba kita klik adalah kita mulai bekerja membuat soal atau membuat butir soal. Terus kita lihat di sebelah kanannya adalah merakit soal. Setelah soal itu kita buat, kita susut, kemudian adalah kita rakit. Dan akan kita jelaskan nanti bagaimana cara merakit soal. Di sebelah rakit soal ada menu hasil. Menu hasil ini ada hasil penilaian yang sudah kita berikan dan kita bagikan kepada peserta didik kita. Dan yang paling kanan ada menu profil yang ada fotonya ini, kita klik misalnya, maka akan muncul tampilan seperti ini, profil. Baik teman-teman, kita kembali ke beranda. Di beranda ini ada butir soal, ada paket soal. Ya, paket-paket soal ini ada dari teman-teman kita. Teman-teman kita ini ada, kalau kita roll ke bawah juga banyak sekali. Ya. Di antaranya adalah misal Pak Abdul Bakhtiar. Dia sudah merakit soal SD penilaian harian. Kita lihat. Ada titik 3 ini kita bisa manfaatkan, kita klik. Nah, ternyata kita bisa mengunduh paket soal yang dibuat oleh Pak Abdul Bakhtiar. Dan kita juga bisa membagikan ini ke aplikasi siswa PAI. Luar biasa dan sangat mudah untuk kita lakukan ini. Di paket soalnya tadi akan kita lihat beberapa paket soal dari teman-teman yang sudah diupload di aplikasi ini. Ini di beranda ada butir soal, ada paket soal, ada filter kebetulan belum aktif, masih dalam konstruksi. Kita tunggu saja nanti dari teknisnya. Kita beralih ke tanda plus. Tanda plus berarti kita membuat butir soal. Kita mulai bekerja di buat soal ini. Pertama kita klik soal dengan mengklik tanda panah ini. Kebetulan saya mengajar di SMA kelas 12, saya pilih kelas 12. Kompetensinya adalah levelnya adalah pengetahuan dan pemahaman. Kita ambil dulu tipenya nama pengetahuan dan pemahaman. Kompetensi dasarnya adalah mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Materinya adalah ketentuan pernikahan dalam Islam. Indikatornya disajikan ilustrasi keadaan seseorang yang ditinggal mati oleh suaminya. Peserta didik dapat menentukan masa iddah sesuai ilustrasi tersebut dengan benar. Klik lanjut. Nah, di sini ditampilkan ada apakah kita harus back atau kembali lagi nanti ke tampilan awal waktu membuat soal atau langsung kita buat butir soal. Kita klik buat butir soal. Di sini ada pilihan apakah nanti buatnya kita pilihan ganda, uraian atau jawaban singkat. Untuk kali ini saya pilih pilihan ganda. Soal nomor 1. Seseorang harus ada stimulusnya. Seseorang sesuai dengan tuntutan indikator ya. Seseorang meninggal dunia dan meninggal dunia dengan satu istri
dengan satu istri yang ditinggalkan. Dalam keadaan hamil. Menurut Islam, masa iddah wanita tersebut adalah ini ada stimulusnya, ada stemnya. Nah, berikutnya adalah optionnya. Yang pertama adalah tidak ada masa iddah, misalnya. Tidak ada masa iddah. Kita tambah butir jawaban. 3 bulan. Kemudian 3 kali suci atau kuru. Kemudian kita tambahkan lagi option berikutnya, 4 bulan 10 hari. Kita tambahkan berikutnya, sampai melahirkan. Maka kita kunci jawabannya adalah sampai melahirkan. Kemudian setelah itu teman-teman, kita tambahkan lagi butir soal. Pilihan ganda lagi. Soal nomor 2. Ini masih soal lot. Baik, karena dia sudah menopause, sudah tua, berarti masa iddahnya kunci jawabannya adalah 3 bulan. Ya, kita klik kunci jawabannya, jangan lupa. Kemudian kalau kita ingin menambahkan soal yang sama, soal yang lot, kita pilihan ganda. Masih indikator yang sama kan, menentukan masa iddah. Jika ini kuncinya adalah suaminya dalam masih keadaan masih produktif, masih bisa hamil ya, namun dia tidak sedang hamil, maka masa iddahnya adalah 3 kali suci. Baik, kita buat soal sudah 3 yang terkait dengan levelnya adalah pengetahuan dan pemahaman 1. Kita lanjut. Berarti soalnya kita buat 3 butir soal lot terbitan. Nah, langsung muncul di sini. Jangan lupa di refresh. Nah, di refresh. Nah, langsung muncul kan. Soalnya soal lot. Baik, berikutnya kita ingin buat soal yang penerapan misalnya. Kita buat soal penerapan SMA kelas 12 misalnya. Kompetensinya adalah penerapan level 2. Kompetensinya tadi adalah mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Materinya adalah ketentuan pernikahan dalam Islam. Indikatornya adalah langsung kita copy saja, kebetulan saya sudah punya soal. Kita ambil saja, langsung kita copy buat indikatornya. Kita masukkan ke sini. Indikatornya sudah, lanjut penulisan butir soal. Masih pilihan ganda. Kita langsung butir soalnya kita klik. Ini stimulusnya sesuai dengan tuntutan indikator. Kita masukkan ke
butir soal. Oke. Kita berarti wajib, pilihannya adalah sunat, terus kunci jawabannya adalah haram sesuai dengan soal dan stimulusnya. Oke, kita buat satu saja yang untuk penerapan, kita lanjut. Kita terbitkan soal ini. Dan jangan lupa di refresh. Tunggu sebentar, nah, akan muncul lagi. Betul, ya kan? Baik, kita lanjut sekarang. Kita ingin buat soal lagi yang hot. Baik, kelas 12 kita pilih. Kompetensi dasarnya adalah level penalaran. Mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Materinya adalah ketentuan pernikahan dalam Islam. Masukin indikatornya, tinggal kita copy dari soal. Kita cari mana soalnya, nah ini. Masuk lagi ke oke, kita lanjut. Indikator sudah dibuat, langsung kita buat butir soal. Isi pilihan ganda, kita masukkan soal hotnya. Oke, ini kita copy saja dari sini. Kita langsung masukkan ke oke, tinggal kita buat optionnya. Copy dari sini. Oke, kita tambahkan lagi A. Oke, jadi jawabannya A. Kita pilih langsung A. Baik, kemudian kita lanjut. Cukup satu saja contoh soal yang penalarannya. Kita langsung terbitkan. Tunggu sebentar, berhasil menerbitkan soal, dan agar masuk di timeline butir soal yang kita buat, kita refresh. Tunggu sebentar. Oke, sudah masuk lagi. Udah ada yang saya upload soal adalah 3 dalam bentuk lot, 1 bentuknya adalah mod, dan yang terakhir adalah hot. Baik, teman-teman hebat yang luar biasa, kita lanjutkan beralih ke sebelah. Ini ada rakit soal, kita klik rakit soal. Baik, untuk rakit soal tinggal kita klik kelas 12, berarti kompetensinya adalah pengetahuan. Nama kegiatan penilaiannya adalah penilaian harian, kita pilih. Tahun pelajaran sudah ada, ini kebetulan pernikahan semester gasal. Lanjut, ini sudah kita identitas, ini sudah kita isi, kita lanjut. Baik. Kemudian kita rakit soal, kita tambahkan soal yang kita akan rakit. Cari, nah topik-topik, nah kebetulan ada yang dari saya ini kan, langsung kita pilih saja. Karena tadi saya sudah buat, pilih soal nomor 1, langsung klik, maka akan muncul di bawah di sini itu 1 soal yang sudah masuk. Oke. Kemudian masih dari saya lagi, soal nomor 1 yang mod, kita pilih, sekarang udah 2 soal. Kemudian kita pilih lagi yang soalnya lots itu kan, di soal 1, klik, masuk, pilih lagi soal nomor 2, pilih lagi soal nomor 3. Udah 5 soal yang sudah masuk di masih kita tambah soal ya, mungkin dari
kita bisa menerima sumbangan soal dari teman-teman kita yang lain. Adakah kaitannya dengan pernikahan misalnya? Ada soal lain misalnya di sini. Nah, ini beda soalnya. Kita pilih satu ini boleh. Oke. Sudah ada 6 yang masuk soal. Kita cari lagi tentang pernikahan. Atau nah, di Bu Rahmi ada nih pernikahan, kita ambil dari Bu Rahmi. Kita klik soal dari Bu Rahmi. Mohon izin ke Bu Rahmi, saya ambil satu soalnya. Saya masukkan jadi ada 7. Nah, dari Bu Musrifah, saya coba ambil juga dari Bu Musrifah. Soal 1. Sudah 8. Soal 2-nya juga saya pakai. Terima kasih Bu Musrifah. Kemudian ada lagi kan ketentuan pelindung Musrifah. Soal-soalnya lognya saya ambil lagi. Oke, sudah 10. Sudah 10. Anggap sudah selesai 10 soal yang kita rakit untuk penilaian harian ini. Kita lanjut ya, kita cek dulu. Kita cek kunci jawabannya sudah ada semua. Iya, betul. Ini soal sudah ada kunci jawabannya semua. Jangan sampai terlewat kunci jawabannya. Kalau sudah 10 soal, kita lanjut. Klik lanjut. Nah, berarti udah 10 soal. Terakit soal 10 soal. Kita lihat di bawah itu ada 10 soal. Ini. Kemudian kita terbitkan. Tunggu sebentar. Paket soal sedang diterbitkan. Kita refresh. Berarti paket soal sudah di-upload di aplikasi ini. Baik, untuk melihat hasilnya kita lihat klik yang sebelah. Klik yang sebelah. Hasilnya apakah paket soal yang sudah kita upload tadi ada atau belum, kita lihatnya di profil. Profil belum masuk. Kita coba refresh berulang-ulang. Nah, sudah masuk sekarang. Paketnya 2 soal. Tadinya asalkan 1, sekarang sudah 2. Baik, kembali ke paket soal. Paket soal sudah semua, kita lihat sekarang langsung ke bagaimana ini kita soal kita langsung bagikan ke peserta misalnya. Kita lihat. Kita klik. Di sini di paket soal, kita ingin berbagi paket soal kita kepada peserta didik. Ini di profil ya, di profil ini adalah paket-paket soal yang sudah kita rakit dan ada soal-soal yang sudah kita buat. Baik soal yang kita buat sendiri maupun hasil sumbangsi dari teman-teman kita dari GPPI seluruh Indonesia. Misalkan kita klik paket soal. Nah, paket soal ini yang ini kita klik, kita bagikan, karena yang terbaru ini kita bagikan ke siswa. Ini kita aktifkan, kalau misalkan setting timernya boleh, kalau tidak aktifkan kita lewat. Aktifkan tanggal, kita lewat saja. Kalau diaktifkan silakan tinggal klik pesan ini. Kita tidak aktifkan untuk sementara. Aktifkan untuk mengunci soal. Soalnya kita kunci atau tidak, kita aktifkan. Sementara ini tidak saya aktifkan. Oke, kode soalnya adalah, yang saya kirimkan adalah kode kelas. Kode kelasnya adalah 12 IPS 1. Kelas 12 IPS 1 berarti 12 jenjang SIPS. Tuliskan. Apa yang harus diketahui siswa? Kerjakan soal berikut dengan baik dan cermat. Awali dengan membaca basmalah dan akhiri dengan hamdalah. Tetap semangat. Kita kasih motivasi
agar menjadi orang yang bermanfaat buat umat. Nah, nggak apa-apa, kita kasih motivasi. Semangat mengerjakan soalnya, insya Allah. Kita kasih itu, motivasi, nggak masalah. Bagikan. Nah, tunggu sebentar. Nah, nanti akan muncul kode soal. Kode soal, kita copy kode soal ini, nanti kita akan bagikan ke grup kelas. Ke grup kelas, misalnya kita buka grup WA. Misalkan saya buka, saya cari di sini adalah kelas A IPA S1. Ada, nah ini dia. Kebetulan grup kelasnya adalah Dwi S1. Kita copy tadi kode soalnya di sini. Nah ini kita tinggal kirimkan, kita klik kirim. Ini kita contoh saja, saya hapus dulu. Baik, kita kembali ke aplikasi penilaian. Sudah kita bagikan ke peserta didik, baik melalui grup WA atau maupun melalui perwakilan kelas atau ketua kelas. Kita coba, misalnya, langsung kita buka siswa PAI, misalnya. Kita ingin membuktikan saja, saya kebetulan mensimulasikan posisi sebagai siswa. Namanya Nadia Rahmanisa Ramadian. Nah, tampilannya ini, kita buka, kerjakan soal. Tambahkan soal. Masukkan kode soal, jangan lupa yang tadi di copy itu. Nah, ini kode soalnya, kerjakan. 10 soal, ya, soalnya 10 pilihan ganda, kita kerjakan. Nah, perhatikan wacana berikut, bla 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 bla. Oke, kita pilih A, misalkan Nadia pilih A. Berikut, ada soalnya. Oke, pilih ini, yang 10. Oke, submit. Tunggu sebentar, akan muncul nilainya. Nilai Nadia. Cuma 50 ternyata nilainya, misalnya. Oh, kita lihat ke beranda. Nilai Nadia adalah 50 hasilnya. Untuk melihat hasil pekerjaan siswa yang tadi dikerjakan oleh siswa, kita lihat langsung di kembali penilaian Akfai. Di bagian hasil, klik hasil. Nah, yang ini kan kodenya tadi 92 nih, ujungnya 92, kita klik. Ah, betul. 50 cocok dengan yang ada di siswa tadi. Mana tadi siswa? Selesai. Nah ini 50 kan? 50. Ada yang belum saya nilai, ini 50 yang warna merah. Berarti cocok dengan yang ada di penilaian kita. Di penilaian kita nama dia 50. Di siswa sendiri juga 50. Cocok. Baik, teman-teman hebat luar biasa, itu aplikasi penilaian Akfai Digital mudah, menarik, dan luar biasa. Dan mudah, cukup kita memahami isinya dan kita langsung praktekkan. Jangan lupa, buat soal yang kita insert di aplikasi ini, harus tetap memperhatikan kaidah-kaidah penilaian dan kaidah-kaidah penulisan soal. Kembali ke profil, kalau misalkan kita semuanya sudah kita jelaskan dan kita sudah punya hasil dan mempraktekkan hasilnya, kita langsung ada tanda panah di atas, kita close. Berarti kita keluar dari aplikasi ini. Kita close. Ini dia. Dan demikian teman-teman hebat. Itu dia tutorial singkat tentang pengenalan dan pemanfaatan aplikasi penilaian Akfai Digital. Semoga bermanfaat, insya Allah. Dengan Akfai Digital, pembelajaran semakin maksimal. Sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.